Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Najla Mutia dengan NPM 2413042032. Saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 24. Video refleksi ini saya buat berdasarkan pemahaman saya mengenai manajemen pendidikan, relevansinya dengan masa ini, dan penerapannya di lingkungan pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses mengatur sumber daya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Bagi saya sendiri, manajemen itu tidak hanya soal administrasi, tetapi tentang bagaimana semua elemen sekolah berjalan terarah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen juga memiliki dua sisi, yaitu ilmu dan seni. Ilmu karena disusun secara sistematis dan bisa dipelajari, seni karena butuh kepekaan dan pengalaman untuk menerapkannya dengan bijak. Dalam bidang garapan manajemen pendidikan, saya memahami bahwa ada beberapa aspek utama seperti manajemen peserta didik, kurikulum, personalia, serta sarana dan prasarana. Nah, masing-masing aspek ini memiliki fungsi penting. Manajemen peserta didik memastikan siswa berkembang sesuai potensi, manajemen kurikulum menyesuaikan isi pembelajaran dengan perkembangan zaman, manajemen personalia meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, dan manajemen sarana dan prasarana menjamin lingkungan belajar yang nyaman. Tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya dan kemampuan tenaga pendidik yang belum merata, sehingga dibutuhkan strategi adaptif dan berbasis kolaborasi. Dari materi tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS, saya belajar bahwa sekolah itu memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan dan juga sumber daya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Prinsipnya adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut saya, konsep ini sangat relevan dengan situasi pendidikan sekarang karena mendorong sekolah untuk lebih mandiri dan juga kreatif dalam menghadapi masalah di lapangan. Nah, MBS ini juga memperkuat kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah. Dalam refleksi pribadi, saya sendiri merasakan bahwa memahami manajemen pendidikan itu dapat menumbuhkan kesadaran bahwasanya pendidikan itu tidak hanya bagaimana soal mengajar dan juga belajar, tetapi bagaimana mengelola sistemnya secara menyeluruh. Dalam praktik nyata, konsep pendidikan dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, seperti perencanaan program sekolah, evaluasi pembelajaran, atau pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kehidupan saya sendiri sebagai mahasiswa, prinsip manajemen pendidikan itu bisa diterapkan dalam hal-hal sederhana, misalnya mengatur waktu, menyusun rencana kegiatan, dan bekerjasama dalam organisasi. Dari situ, saya memahami bahwa manajemen ini bukan hanya teori, tetapi kemampuan praktis yang membantu seseorang mengatur diri dan lingkungan dengan lebih terarah. Sebagai penutup, melalui pemahaman ini, saya menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah fondasi penting bagi terciptanya pendidikan yang efisien, efektif, dan manusiawi. Tanpa pengelolaan yang baik, maka tujuan pendidikan akan sulit tercapai secara maksimal. Karena itu, kedepannya saya berharap agar pendidikan di Indonesia bisa terus memperkuat penerapan manajemen yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada mutu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.